Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dilanjutkan untuk terjemahnya ayat yang ke-114. Langsung mawon di kata yang pertama, wa berarti dan apa kali ini? Man Siapa? yang ini kata yang tidak pernah bentuknya berubah sehingga tidak perlu dianalisa kalau yang seperti ini. Al-lamu, kata al-lamu ini adalah kata benda. Jadi kalau sebuah kata itu diawali dengan a, kemungkinannya biasanya ada berapa? 4 nih. A bisa berarti a-nya itu adalah aku, atau a bisa berarti menjadi kata tambahan pada bentuk yang keempat. Kemudian a bisa berarti apakah, atau yang ini a pada huruf pertama bisa menjadikan sebuah kata itu memiliki makna paling atau lebih, seperti pada kata akbar, paling besar. Al-lam berarti paling zalim. Nah, ini biasanya disebut sebagai isim tafdhil dari sebuah kata yang memiliki makna lebih atau paling. Ya, kalau menggunakan nama pun, atau kata ini digunakan nama. Kata latif menjadi al-tof. Salim menjadi aslam. Apalagi jadi zaki, suci, yang paling suci berarti azka. Jadi biasanya isim tafdhil juga dipakai sebagai nama yang memiliki paling atau lebih. Katanya memiliki huruf alif di awal kemungkinannya adalah 4, dan yang ini adalah isim tafdhil yang memiliki makna paling. Nah, 3 huruf asli dari kata ini adalah dolama. Kata dolama itu artinya menganiaya. Atau pada kata aslinya kata dolama itu berarti sesuatu yang memiliki makna gelap atau abu-abu. Ingat dengan kata dolim itu digunakan pada penggunaannya untuk apa? Kalau seandainya awan yang dolama berarti bukan awannya yang menganiaya, tapi awannya yang menjadi abu-abu gelap. Panjenengan bernaung di bawah pohon yang dolama, yang rindang, yang lebih redup. Jadi kata dolim itu makna aslinya adalah sesuatu yang memiliki makna gelap atau abu-abu atau redup. Tetapi kalau dikaitkan pada sifatnya manusia yang gelap berarti yang menganiaya. Dan siapa yang lebih menganiaya? Min dari man, siapa yang mana'a kata kerja, jelas ya? Mana'a minnya itu bukan mamimu kata benda, tapi mana'a itu memang asli kata kerja. Kata kerja fi'il madhi, pelakunya adalah dia telah. Mana'a artinya mencegah atau menghalangi. Mana'a. Masajid itu adalah kata benda jamak dari masjid. Jadi masajid itu adalah jamak takfir dari masjid. Jadi kalau masjid hati-hati menjamakkannya, tidak seperti kata muslim. Kalau kata muslim, muslimun, muslimani bisa dirumuskan menjadi muslimuna atau muslimina, ada rumusnya. Tetapi kalau kata masjidun, masjidani atau masjidaini, kalau jamak menjadi masajid. Tidak masjiduna atau masjidina, tidak ada kata itu. Karena kata masjid ini kalau dijamakkan masuk ke dalam jamak takfir, jamak yang tidak beraturan.
jamak taksir. Ya panjenengan harus bisa mentaksirkan sendiri. Taksi. Taksir. Jadi mana'a dia telah menghalangi atau dia telah mencegah masjidah masjid Allah an bahwa yudkaro kata kerja fi'il mudhari. Pelakunya kenapa kok menjadi mudhari? Karena di depan sendiri itu ada huruf ya, ta, a, nah itu huruf ya, berarti merupakan fi'il mudhari, tersimpan kata akan. Pelakunya siapa? Dia. Tiga huruf aslinya zakaro. Kalau zakaro artinya mengingat, tapi kalau yuzkaro itu juga masuk ke dalam rumus a pada fi'il mudhari, sehingga artinya pasif. Aslinya yang sering panjenengan dengar yadhkurullah. Awalan dia. Kalau yuzkar maka menjadi pasif. Jadi masuk rumus a pada fi'il mudhari menjadi pasif. Yuzkar berarti diingatkan. An artinya bahwa yuzkar dia akan diingatkan di dalamnya. Jadi diingat atau disebut sama ini di dalamnya. Apa yang diingat atau disebut? Ismu artinya nama, namanya. Jadi tidak ada orang yang lebih zalim dari orang-orang yang mencegah atau menghalangi orang itu berzikir, orang mengingat Allah di dalam masjid Allah. Sa'a berarti kata kerja fi'il madhi, pelakunya adalah dia telah sa'a berusaha, berharap sa'a. Fi dalam khorobi. Kalau khorobi itu berarti kata khorobi, berarti kata benda. Kalau khoroba kata kerja. Khoroba artinya adalah merobohkan atau menghancurkan. Berarti kalau khorobi bukan awalan menjadi pengerobohan atau penghancuran. Jadi tidak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang menghalangi seorang muslim itu untuk menyebut atau berzikir di dalam masjid, dan dia berharap untuk menghancurkan atau merobohkan masjid itu. Kenapa di sana kok menggunakan khorobiha, kok gak khorobihi? Hanya kembali ke siapa? Hanya kembali ke masjid. Nah, lagi sesuatu yang jamak itu boleh disebutkan dengan ha atau dia. Ini kemarin juga sudah saya sampaikan ya. Jadi sesuatu yang berbentuk jamak itu boleh disebutkan dengan hiya atau ha. Oleh sebab itu di sana menjadi khorobi. Ha itu mu'anas, pengganti dari hiya. Ini untuk yang ghairu akil. Kenapa? Untuk yang ghairu akil. Untuk yang ghairu akil, tidak berakal. Ya. Ulaika ini bentuknya paten, tidak perlu dirubah-rubah. Ulaika mereka itu. Ma artinya tidak. Karena
Pelakunya siapa kalau kan? Dia. Dia adalah atau dia menjadi. Kalau kamu mereka menjadi atau mereka adalah, karena dia adalah la bagi mereka an bahwa ya dahulu kata kerja fi'il mudhari pelakunya yang di depan mereka berarti mereka akan memasuki. tiga huruf aslinya dakhola memasukinya masuk dakhola. Kalau keluar kharaja. Kalau masuk dakhola. Berarti mereka akan memasukinya. Kecuali Jadi ulaika mereka itu tidak, mereka adalah bagi mereka itu bahwa mereka akan memasuki illa kecuali khaifina. Khaifina ini adalah kata benda jelas nih. Pelaku aktif atau pasif? Aktif. Jadi kalau kita urai kata khaifina itu bentuknya jamak. Khaifina bentuk satunya adalah khaifun. Berarti masuk rumus fa'ilun, orang yang atau orang-orang yang menjadikan dirinya itu memiliki rasa takut. Khaifin, orang-orang yang merasa takut. Pelaku aktif nih. Jadi kalau pelaku aktif berarti orang-orang yang menjadikan dirinya itu merasa takut. Kalau pasif orang-orang yang ditakuti. Jadi takut kepada Allah. Orang-orang yang datang ke masjid itu tidak pantas kecuali orang-orang yang memiliki rasa takut atau membuat dirinya menjadi takut. Oleh sebab itu, di sini bisa panjenengan pahami dan dijadikan sebagai rumus bahwa seseorang bisa menjadi takut kepada Allah itu tiba-tiba atau harus dirinya yang menjadikan dia takut. Dirinya menjadikan dia takut dengan cara apa? Yang pertama adalah iman, mempercayai. Kalau orang gak percaya, ya gak akan takut. Sama dengan orang tidak percaya, mungkin biasanya aku gak percaya setan, ya gak takut kalau seperti itu. Gak percaya meskipun dilepas di hutan belantara gelap, dia takutnya bukan setan tapi hewan buas. Harimau. Nah kan ya, jadi seseorang itu bisa menjadi takut kepada Allah jika karena di sini pelaku aktif nih, membuat dirinya menjadi takut dengan cara apa? Satu yang pertama iman. Kalau orang tidak punya iman, rasa percaya, ya tidak mungkin punya rasa takut. Sehingga kalau ada orang yang tidak takut dengan Allah, terus dibeten-beteni tok, ya tidak mempan. Kenapa? Karena langkahnya harus membuat dia percaya dulu. Jadi harus dilogikakan, bahwa Allah itu yang menciptakan ini bisa diterima atau enggak. Kalau sudah bisa diterima dan percaya, baru dia seseorang itu bisa memiliki rasa takut. Di langkah-langkah dalam mendidik, dalam memberikan pendidikan ini tadi, kalau ingin seseorang itu memiliki rasa takut kepada Allah, ya bukan dipaksa tetapi dipahamkan supaya memiliki rasa percaya dulu. Nah itu bisa dianalisa, orang ini tidak percaya berarti ya tidak mungkin bisa memiliki rasa takut. Nah harus memiliki strategi untuk membuat dia jadi percaya. Kata jadi tidak pantas seseorang itu masuk ke dalam masjid kecuali orang yang memiliki atau membuat dirinya menjadi takut. Lagu bagi mereka fi di dalam dunia, di dalam dunia itu khizyun. Khizyun itu kehinaan, sama dengan hana, kehinaan, hina.
biasanya dipakai nama. Ahza. Ada yang pakai nama Ina. Ahza. Ina artinya Ustaz. Jadi kalau pakai nama itu jangan ikut-ikutan dan kelihatan keren. Kemudian dipakai nama. Nah seperti ini kata Ahza kalau dalam bahasa Arab itu artinya dari kata khozaya ini. Khozaya. Tapi kalau di dalam bahasa yang lain, ya mungkin bisa jadi ahza ini memiliki makna yang bagus bisa jadi. Tapi kalau dalam bahasa Arab artinya ya sama dengan Mungkin ahza. aksan. Kenapa? Mungkin aksan. Ini pakai Nah, Z kalau kan. ahsan baik kan kalau ahsan paling baik. Itu seperti halnya kata fani, fana. Iya. Artinya apa? Iya. Ana. Fana binasa. Binasa. Lawannya bako ya. Kok kekal. Iya, Pak. Abeko berarti paling Ani. kekal. Lana lana. Nah itu sebenarnya tapi kalau di dalam bahasa yang lain fani artinya lucu. Fani. Oleh sebab itu kalau menggunakan bahasa Arab ya jangan dipakai nama itu. Jadi menggunakan nama itu hati-hati. Kayak latahsan itu Iya. jangan Ya, takut. Kenapa? Latahsan. Jangan bersedih. Kayak di judul Itu latahsan jangan. jangan bersedih. Orang juga dikasih nama Mas Amah. Mas Amah. Lihat bagus nih dari ke Arab-Araban. Mas Amah itu artinya neraka. Nama salah satu neraka itu Mas Amah. Tapi ada orang namanya Mas Amah itu ada. Oh, nama neraka. Mas Amah itu nama neraka. Mas Amah. Ada nama itu satu tetangga saya itu namanya Mas Amah. Ini salah satu nama neraka Mas Amah. Jadi hati-hati menggunakan nama ini. Khizyun itu artinya sesuatu yang hina. Lahum fid dunya khizyun. Bagi mereka di dalam dunia itu khizyun. Khizyun kan kata benda ya, turunan dari kata gajah khozaya. Kalau khozaya menghinakan, tetapi kalau khizyun menjadi kehinaan. Walau dan bagi mereka di dalam al-akhirati di dalam akhirat itu azabun azab yang siksa yang azimun yang sangat besar. Azabun azimun. Jadi kalau di sini azim itu adalah kata keterangan dari azab. Azab yang besar. Kalau azabnya ini muzakkar, maka azimnya harus muzakkar. Contohnya kalau panjenengan sering mengucapkan jazakallahu khairan berarti ya kasiron. Tak boleh ngomong jazakallahu khairan kasiron, ya tak boleh. Kan kalau khairon kan muzakkar, ya berarti kasiron. Kalau kasir gitu kan kadang-kadang ada yang Jadi kalau betul kalau kasir berarti kan masih laki-laki. masih muzakkar. Tapi ada yang disebutkan jazakallahu khairan kasiron. Khairan kasiron. Oh, sono kasiron. Jadi kata sifatnya itu harus laki-laki juga. Jazakallahu khairan gitu aja. Oke, khairan juga boleh. Memang yang betul memang khairan saja. Karena yang kasir belum tentu bagus. Jadi kalau mengucapkan jazakallahu khair itu saja, tidak usah ditambahi kasiran sebenarnya. Tapi kalau ditambah ya boleh saja. Tapi kalau saya kurang tepat. Karena yang kasir belum tentu khair. Yang khair ya pasti. Kenapa? Nah betul, sukron kasir. Kan sukronnya kan laki-laki, berarti kasirnya juga laki-laki. Contohnya itu kata sifat itu ngeten. Panjenengan kalau menggandengkan itu masjid yang besar, tentang ini. Masjidun kan laki-laki ya harus menjadi kabirun. Tapi kalau madrasatun kabirun kan jadi
kata sifatnya ya ikut perempuan. Ya termasuk ekor-ekornya, mungkin saya menyebutkannya masjid yang besar, luas, mewah, jadi masjidun kabirun, masjidun kabirun, wasiun, azimun, dan tetapi ketika panjenengan menyebutkan madrasatun, itu adalah sebuah madrasatun yang kabiratun, yang luas, wasi'atun, dan ekornya semuanya oleh sebab itu panjenengan perlu di sini memahami atau mempelajari kata benda itu laki-laki atau perempuan, karena kembalinya itu ke siapa nantinya. Nah, kembalinya itu kalau kata sifat itu perempuan ya kembalinya pasti ke yang perempuan, kalau laki-laki ya kembalinya kepada yang laki-laki, karena tidak menutup kemungkinan sebuah kata itu sifatnya itu ya disebutkannya panjang sekali, sebuah masjid yang besar, megah, luas, indah, dan seterusnya sampai panjang. Nah, itu semua harus sama. Laki-laki ya laki-laki semua, perempuan semua. Ada sehingga di sini saya ulang dari lahum fid dunya, la bagihum, mereka fi di dalam dunia itu khizyun, kehinaan, walahum, dan bagi mereka fil akhirati, di dalam akhirat itu azab, siksa yang azimun, yang besar. Azim kan besar nih. Di azim itu kalau gandengannya adalah azab ya cukup dimaknai besar. Tapi kalau gandengannya itu sesuatu yang positif bisa dimaknai agung. Dalam masjidun azimun boleh, masjid yang megah atau agung. Tapi kalau siksa yang cukup besar. Jadi jangan siksa yang sangat agung. Jadi disesuaikan. Negatifnya itu harus dilihat ya. Oke. Ayat setelahnya 115. Wah, gampang, dan li bagi Allah, walillahi, dan bagi Allah. Al-masyriq, timur. Al-masyriq itu jelas. Al-masyriq itu kata benda. Al-masyriq itu kata benda, kan diawali dengan al, berarti merupakan kata benda. Masyriq itu biasanya pelajaran juga dapat kata syuruk. Ya, syuruk. Sudah waktunya syuruk. Berarti matahari sudah berada di timur. Ini sudah waktunya maghrib, dari kata ghoroba, matahari sudah berada di barat. Jadi maghrib itu barat. Ini artinya timur. Masyriq itu timur aslinya. Jadi walillahi, dan bagi Allah atau dan milik Allah, al-masyriqu, al-masyriq itu bagian timur, wal maghribu, dan bagian barat. Yang maksudnya dan bagi atau dan milik Allah segala sesuatu yang ada di timur ataupun yang berada di bagian barat. Fa berarti maka, aina kata tanya ini di mana? Aina di mana? Di mana saja. Ma apanya? Ifa aina ma, maka di mana apanya? Tuwalu, tuwalu kata kerja atau kata benda? Kata kerja. Kata kerja. Ini saya ulangi. Bagi panjenengan ini kalau ketemu sebuah kata, langkah yang pertama kan menentukan itu kata kerja atau kata benda. Ini juga untuk yang panjenengan baru, menentukan kata kerja atau kata benda itu gampang. Kalau dari teori ini lebih gampang sekali. Kalau sebuah kata itu disebut kata benda jika ciri yang pertama diawali alif lam, itu berarti mesti kata benda. Yang kedua, huruf terakhirnya tanwin, itu mesti kata benda. Ciri yang ketiga diawali mamimu, itu mesti kata benda. Yang terakhir, huruf terakhirnya kasroh, itu mesti kata benda. Sehingga kalau tuwalu, 4 ciri ini tidak ada di situ, ya berarti pasti itu adalah kata kerja.
hafal benda dulu ya Ustaz. Nah, hafalkan ciri kata benda dulu. Nah, kalau ciri-ciri itu tidak ada ya mesti itu adalah kata kerja. Gampang itu. Meskipun oleh sebab itu panjenengan kalau ditanya ini kata kerja atau kata benda wajib bisa kan katanya. Meskipun nggak ngerti itu maknanya apa, Ya. tapi bisa ditentukan itu kata kerja atau kata benda. Nah, kalau seperti di sini tadi al-masyriq berarti kata benda. Al-maghrib ya kata benda. Meskipun nggak ngerti maknanya apa. Nah, kembali ke tuwalu. Tuwalu adalah kata kerja. Fi'il mudhari. Fi'il madhi atau mudhari. Mudhari. Menentukan kata kerja fi'il madhi atau mudhari itu juga gampang sekali. Oke Ustaz. Lagi panjenengan kalau menentukan kata kerja kan sudah bisa nih. Kalau ketemu kata kerja, pertanyaan yang paling pertama itu mesti pertanyaannya itu fi'il madhi atau mudhari. Kalau fi'il madhi berarti kata kerjanya bentuk lampau. Kalau fi'il mudhari kata kerja bentuk yang akan datang. Nah, cirinya kalau fi'il mudhari kata kerja yang akan datang itu huruf pertamanya adalah ya, ta, a, na. Saya ulang, huruf pertamanya adalah ya, ta, a, na. Kalau panjenengan menemukan sebuah kata kerja dan huruf pertamanya itu ya, ta, a, na, pasti itu adalah kata kerja. Fi'il mudhari tersimpan kata akan. Lagi konsepnya saya berikan ke panjenengan supaya tidak bingung. Beberapa itu juga sepertinya masih bingung. Yang pertama kalau kata kerja, yang panjenengan pahami bahwa kata kerja itu mengandung 3 poin. Okay. Tidak seperti bahasa Indonesia. Kalau kata kerja bahasa Arab itu harus ada pelakunya. Pelaku itu mesti sudah kantil di kata itu. Waktunya, kalau waktu ini hanya ada telah dan akan, telah atau akan itu juga sudah pasti kantil di kata itu. Yang ketiga adalah makna dari kata itu sendiri. Contoh nih, kata sholako, sering dengar sholako, ini kan kata kerja. Nah, kata kerja harus mengandung 3 poin, wajib 3 poin ini ada. Yang pertama adalah pelakunya. Sudah diketahui ini adalah ya. Waktunya madi atau mudhari? Madi depannya ada ya ta'ana berarti artinya telah. Kalau depannya ada ya ta'ana berarti akan. Makna dari sholako menciptakan. Nah, 3 poin ini harus masuk di sini. Dia telah menciptakan. Dan bahasa Indonesia kan harus 3 kata. Dia spasi akan telah spasi menciptakan apa nulisnya 3 kata. Bahasa Arab itu cukup 1 kata ini. Satu kata sudah bisa. 1 kata di dalam bahasa Arab kalau itu kata kerja pasti mengandung 3 poin ini. Pelakunya pasti sudah kantil di situ. Waktunya telah atau akannya juga sudah pasti di sini, dan yang ketiga makna dari kata itu sendiri. Jadi bahasa Arab itu sangat ringkas. Oleh sebab itu panjenengan bisa ketahui bahwa kalau bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran dengan terjemahan jika dibaca lebih cepat mana berarti? Jadi bahasa Arabnya di sini kholako, tapi di sini dia telah menciptakan dan seterusnya. Oleh sebab itu ketika panjenengan tadarusan seperti ketika Ramadan itu baca teks Arab dan bahasa terjemahnya itu lebih lama terjemahnya. Kembali lagi ke kata tuwalu, kata kerja fi'il mudhari. Depannya ada tanya, ya ta'ana. Pelakunya adalah tak di depan dan wawu di ekor adalah kalian. Sisa 3 huruf aslinya walala. Oh iya walala. Walala kan ditasbih. Tajid ya walala. Wala atau walala itu artinya sebenarnya berpaling, tapi berpaling di sini tidak dimaknai sesuatu yang selalu negatif atau lebih tepatnya menghadapkan. Kalau berpaling kan kebalikannya menghadap Ustaz.
Kalau berpaling, jadi berpaling itu maksudnya di sini memalingkan. Jadi contohnya kalau berpaling kan tidak selalu ke arah kebalikannya. Saya ke sana, saya berpaling darimu, berarti berpaling dari jenengan berarti menghadap ke arah sebaliknya. Tapi kalau saya memalingkan wajah ke arah kanan, berarti ke sana, ke kiri. Bisa nggih? Paham ya maknanya nggih. Jadi berpaling itu tidak selalu negatif, Kata berkebalikan. menghadap dengan berpaling itu loh, kalau bahasa Indonesia kan kayaknya berlawanan gitu ya. Betul. Oke. Jadi di sini wala itu memalingkan. Fa'ainama maka di manakah apa yang tuamu kalian akan memalingkan? Fa maka sama itu artinya di sana. Fa sama ini tidak pernah sebab ini di sana. Fa sama maka di sana wajhullahi wajahnya Allah. Wajahnya Allah. Jadi saya ulang, walillahil masyriq wal maghrib, dan bagi Allah bagian timur dan bagian barat. Fa'aina maka di mana apa yang tuwalu kalian akan menghadapkan atau kalian akan memalingkan, fa maka sama di sana wajah Allah, wajah Allah. Ini yang menjadi dasar bahwa ketika seseorang itu tidak memilih, tidak mengetahui arah kiblat, boleh sholat dengan menghadap ke arah manapun yang dia yakini. Yang tidak dia. Karena fa'aina matuwalu dimanapun kalian menghadapkan wajah itu fasama wajah Allah. Hanya saja kalau mengetahui arah kiblat wajib menghadapkan wajah ke arah kiblat. Innallaha, inna ini bentuk yang tidak pernah berubah. Inna artinya sesungguhnya. Allah wasi'un, luas. Kalau kita urai, wasi'un kata kerja atau benda. Benda. Ada yang tidak bisa? Luas. Oke. Kata kerja atau kata benda, wasi'un berarti ekornya tanwin, ya berarti mesti kata benda. Nah, kata benda ini terbentuk jumlahnya berapa? 1. Karena kalau jumlahnya 2 mesti ekornya alif nun. Kalau jumlahnya jamak mesti waw nun atau ya nun. Nah, wasi'un itu masuk di rumus fa'ilun, pelaku aktif yang Luaskan. wasi artinya wasa'a, luas. Berarti kalau wasi'un yang meluaskan. Oh, yang meluaskan. Jadi innallaha sesungguhnya Allah wasi'un yang meluaskan. Alimun maha mengetahui. Alim itu kan mengetahui. Jika dibedakan kata alim dan soleh itu biasanya sering pada dengan tambahkan. Kalau orang alim berarti orang yang mengetahui. Kalau orang soleh orang yang mengetahui. Oh iya pakai. Iki sing dipusat. Jadi berbeda alim dan soleh. Tak coret ae. Bisa kita kata wasi'un ya. Dan menganalisa wasi'un itu kata benda, pelaku aktif. Kalau panjenengan saya bukakan rumusnya. Kalau diartikan maha luas, Ustaz. Iki karepe di sini ya. Ini kalau di dalam terjemah Masih maknanya sebelah, ya? maha luas kalau Sebelah, ini, ya? tetapi makna aslinya dari ini. Oh. Sebuah kata benda Di jika coret memiliki sore ya. pola fa'ilun, nah ini ya, fa'ilun di istilahnya fa'ilun yang nomor 1, nomor 2 ini, maka itu adalah menjadi pelaku aktif. Aktif ya mesti orang yang itu kalau orang ya. Tapi karena ini Allah bukan orang, berarti cukup yang saja, yang meluaskan.
Kalau masuk di rumus yang ketiga, maka yang diluaskan dengan rumus maf'ulun atau fa'ilun. Kalau masuk rumus fa'ilun, maka yang Jadi di sini kembali makna aslinya adalah yang meluaskan. Wasi'un, yang meluaskan. Yang meluasi itu Ya, sama saja. Yang meluasi, yang meluaskan. Ini ada yang ditanyakan? Di sana dengan di situ itu sama ya Ustaz? Sama, di sana dengan di situ. Kalau di sini beda lagi. Ya di sini. Sama dengan ini dan itu. Kalau ini dekat, kalau itu jauh. Sama dengan di sana dan di sini. Di sana di sini. 116 ini tadi sudah ya 115, sekarang 116. Wah, berarti dan qalu, kata kerja atau kata benda? Kata kerja. Kata kerja. Madhi atau mudhari? Madhi. Fi'il madhi lampau karena huruf pertamanya bukan ya ta'ana, berarti fi'il madhi. Kalau fi'il madhi tersimpan kata telah. Pelakunya siapa? Pelakunya yang warna hijau itu. Waw alif di ekor itu artinya mereka. Mereka telah. Sehingga kalau digabung mereka telah. 3 huruf aslinya koala, kowala atau koyala. Jadi kata kerja selalu terbentuk dari 3 huruf asli. Wajib 3. Jika panjenengan menemukan 5, ya dikurangi 2. Mesti yang 2 itu tambahan. Aslinya cuma 3. Kalau panjenengan ketemu kata kerja itu 4 huruf, ya harus dikurangi 1. Bagaimana caranya menjadi 3? Dan dipastikan kalau jumlahnya 4, yang 1 itu tambahan. Tidak menutup kemungkinan panjenengan ketemu kata kerja itu cuma 2 huruf, ya berarti ditambahkan 1 huruf. Mungkin tasjid. Tidak menutup kemungkinan juga hurufnya tinggal 1. Ro saja biasanya. Ro, melihat. Ditambahkan berarti 2 huruf lagi. Intinya kata kerja itu selalu terbentuk dari 3 huruf asli. Ketemu nggak kalau yang jumlahnya 1 biasanya ro saja. Ro'a, ya, melihat. Sehingga di sini waqalu, wa artinya dan, qalu mereka telah berkata atau mereka telah mengatakan. Nah ini sisa huruf di setelahnya ittakhadha. Ittakhadha ittakhadha. Ini adalah kata kerja fi'il madhi. Kalau dibukakan menjadikan. di slide aslinya ini ayat itu tadi 116. Ittakhadha itu bentuknya kan huruf pertamanya hamzah wasal ini. Jadi i-nya itu bukan i yang nyata telah menjadikan anak. Jadi ittakhadha ini adalah kata kerja fi'il madhi karena huruf pertamanya bukan nyata anak. Tersimpan kata telah fi'il madhi. Pelakunya siapa? Dia. Berarti dia telah. Sisa 3 huruf aslinya akhoda. Aslinya 3 huruf aslinya tinggal khoda saja. Iktanya itu tambahan. Ini 3 huruf aslinya akhoda. Akhoda artinya Menjadikan. Menjadikan. no? Menjadikan. Kalau memiliki indallah di sisi Allah. Memiliki. Akhoda itu begini. Akhoda Mengambil. taroka meletakkan. Akhoda mengambil. Taroka meletakkan.
dia telah mengambil. Dia telah mengambil. Anak. Ustaz, saya nggak ngerti tasjid itu kok jadi akhoda, kok jadi kita akhoda itu Nah itu Ini dijadikan bentuk yang kelima. yang kelima. Itta. Ita. Ini bentuk dari akhoda. Yang mana ini? Istafal. Jadi terbentuk dari kata akhoda, ya akhoda. Itanya itu mesti tambahan saja. Ittakhadha. Arti akhoda mengambil. Jadi dan mereka berkata, dia telah mengambil. Dia siapa? Allah. Apa yang diambil? Waladun. Walad artinya anak. Iya. Jadi saling kan muktada. Muktada ini. Anak ini. Muktada. Kata kerjanya. Saya ulang dari awal. Wa qalu takhadallahu walada, berarti maknanya dan mereka telah berkata, ittakhadha, dia telah mengambil. Dia siapa? Allah. Apa yang diambil? Waladan. Seorang anak. Anaknya satu ini berarti waladan. Kalau dua orang anak, Waladun. Waladani. waladani atau waladaini. Kalau jamak Waladun. Walad. bukan waladun. Al-aulad. Oh, Allah. Oh, Lagi taksir. jamak Nah, itu loh ya taksir. Ustaz yang bingung kan. Allah. Jadi tidak semua jamak itu bisa dirumuskan. Ya. Ini jamak taksir. Kalau waladan berarti satu orang anak. Subhanahu, subhana, subhanahu. Maha suci. berarti dia Allah. merupakan Kalau subhana itu adalah Isim. kata bendangi. Subhana dari kata Sabaha. sabaha. Kalau sabaha itu artinya mensucikan. Mensucikan. Subhana maha suci ha atau hu dia. Iya. Ya. Ya Allah. Bal iya atau bahkan lagu Baginya. baginya ma Miliknya. apa yang Apa yang fi dalam as-samawati langit-langit wal ardi dan dan bumi. Kullun kulli Setiap. kulla artinya Setiap. setiap atau semua. Kullu kulla kulli setiap atau semua ini lahu baginya qanituna sama ini qanituna adalah kata benda jumlahnya adalah jamak karena ekornya ada wawunya itu bentuk satu orangnya berarti qanitun masuk rumus fa'ilun pelaku aktif. aktif orang yang atau kalau di sini menjadi orang-orang yang menundukkan diri. Qanit itu artinya patuh atau tunduk. Manduk. Orang-orang yang menundukkan. Ya tidak selalu orang ya di sini. Kalau di sini ya kan samawati wal ard. Jadi segala sesuatu yang menundukkan diri. Oh, diartikan mereka. Mereka yang Mereka yang orang-orang yang intinya adalah pelakunya jumlahnya jamak terus yang kan kalau di sini lahu ma fis samawati wal ard la baginya ma apa yang di dalam as-samawati langit-langit wal ardi dan di dalam bumi. Nah, kullu segala sesuatu atau setiap apa yang di dalam langit dan bumi itu lahu baginya itu qanitun mereka yang mematikan diri atau menundukkan diri. Jadi segala sesuatunya yang tunduk kepada Allah.
Ini dipakai nama kalau ini konit. Wanita. Wanita. Artinya patuh. Atuh. Kalau paling patuh berarti jadi akon. Nah, akonan. Akona. 117. Badi'u. Badi'u itu terbentuk dari kata bada'a. Oh, sesudah. Bada'a. Bada'a. Biasanya panjenengan ketemu Quran waqaf dan ibtidah, Kita tidak. memulai. Memulai. Kalau ini Quran kan biasanya ada judulnya. Ini Quran bukan Quran waqaf dan ibtidah. Ibtidah itu dari kata bada'a, memulai. Waqaf berhenti dan memulai. Sehingga di dalam Qurannya itu ada tanda berhenti. Memulainya dari mana? Berhentinya di sini, memulai di sini itu. Ibtidah dari kata bada'a. Badi'u. Jadi yang memulai kata kerja fi'il Madi. madi, dia telah. Bada'a artinya memulai, atau maksudnya itu memulai penciptaan ya. As-samawati wal ardi, Langit-langit. langit-langit, wal ardi, Dan bumi. Wa idza, wa artinya dan idza apabila atau ketika qada. Kodo. Qada kata kerja Fi'il fi'il madi. madi, pelakunya Dia. dia. Qada artinya ini adalah qada dan qadar, Takdir memutuskan. memutuskan. Wa idza qada, dan apabila dia telah memutuskan amron. Perintah. Amron ini kata benda, turunan dari kata kerja amaro. Kalau amaro Perintah. memerintahkan. Kalau amron Perintah. perintah. Wa idza qada amron, dan ketika dia telah memutuskan sebuah amron, perintah, sebuah perintah. Kalau dua buah perintah amroni atau amroni. Amroini. Fa maka, inna sesungguhnya, ma apa ya, fa inna ma maka sesungguhnya apa ya, yakulu kata kerja fi'il mudhari, pelakunya Dia. dia, ya di depan itu berarti dia, Dia akan. berarti dia akan. Dia akan Sisa 3 hurufnya Qawala. Qawala artinya Kata. mengatakan atau berkata. Sehingga kata yakulu maknanya harus 3 poin ini masuk semua. Dia akan mengatakan lahu baginya kun, kata perintah nih, jadilah kamu. Kamu itu jumlahnya kan 1. Kalau jadilah kamu berdua, Kuna. kenapa? Kalau ekornya sukun, itu kan kata fi'il amr itu ya, kata atau perintah. Kalau ekornya itu sukun berarti perintahnya kepada Satu. Kalau kepada 2 ekornya Alif. alif saja. Kalau ekornya wawu berarti Sama. kepada jama. Nah kalau kata kun berarti jadilah. Kalau karena yakunu kan menjadi. Kalau kun jadilah kamu. Kalau jadilah kamu berdua. Kuna. Jadilah kamu berdua. Kalau jadilah kalian. Kunu. Bisa nggih? Kalau kata qawala di sini, qawala dijadikan kata perintah kepada 1 orang menjadi kul 1. Kalau jadikan 2 orang, Kola. kula. Kula. Katakanlah olehmu Kula. berdua. Kola.
Kalau di ekornya ditambahkan wau, Ulu. ulu. Jadilah kalian. Berarti Berkatalah kalian. katakanlah oleh Oleh kalian. kalian. Bisa nih. Di sana fa'inama, maka sesungguhnya apa yang yaqulu, dia akan mengatakan lahu kepadanya, kun, jadilah kamu. Fa, maka yaqulu, kata kerja fi'il mudhari, pelakunya ya dan nun, mereka akan menjadi. Jadi kalau Allah sudah mengatakan kun, maka fayakunu, maka mereka akan menjadi. Ini kata-kata yang baru nih, yang baru di awal kata ketemu kata bada'a. Bada'a artinya memulai. As-samawati wal ardi kata yang lama. Wa idza, dan ketika qadaya artinya memutuskan. Qadaya. Amron dari kata amaro, memerintahkan. Yakulu dari kata qawala. Kana yakunu ya dari kata kaana atau kawana atau kayana. Fayakun. Ayat ke-118. Wa dan kola kata kerja mati pelakunya Dia berarti kata kola berarti mengatakan atau berkata. Wa kola dan dia telah berkata. Dia siapa? Alladzina, orang-orang yang tidak ya'lamuna, kata kerja jelas jadi kata kerja tidak ada alif lam, tidak harokatnya tanwin, tidak diawali mamimu, tidak berharokat terakhir kasroi, maka ini adalah kata kerja. Kalau kata kerja pertanyaan pertama madhi atau mudhari, karena apa? Di awalnya adalah ya ta ana. Kalau huruf pertamanya itu adalah ya ta maka itu adalah fi'il mudhari yang menunjukkan waktunya adalah akan. Nah, pertanyaan yang ketiga, pelakunya siapa? Mereka. Yang di depan wawun di ekor ini adalah mereka. Panjenengan lagi bingung, hafalkan untuk fi'il mudhari nggih, hafalkan 4 bentuk niki mawon. Perhatikan nggih. Sebenarnya gampang. Ini kadang itu kalau konsepnya tidak paham jadi sulit. Kata kerja itu terdiri dari 3 huruf. Kalau huruf pertamanya adalah ya saja, berarti pelakunya ya. Bisa nggih? Kalau ta, kamu. Saya ulang lagi. Kalau ya, dia. Kalau ta, kamu. Sampai di sini bisa? Ya. Ya. Nah sekarang kebanyakan saya tambah ya. Berarti Dia. ya. Kalau ekornya saya tambah waw nun, berarti jadi jamak. Mereka. Jamak dari dia ya Pak. Mereka. Bahasa Indonesia-nya harus stabil dulu ini. Kadang itu ditanya pelakunya siapa? Dia. Kalau jamak kalian, bukan kan nyambung kan? Kalau dia, ya berarti jamaknya mereka. Kalau kamu satu orang, kamu berarti Kalian. Jadi kalau huruf pertamanya ya saja berarti dia. Kalau ya waw nun jamak dari dia mereka. Nah ini juga sama. Kalau di depan tadi huruf pertamanya tak saja ini saya tutup, maka kamu. Tapi kalau tak waw nun jamak dari Kalian. Jika di sana panjenengan dapati itu adalah kata kerja, bisa dipahami di sini. Kemudian pertanyaan pertama, fi'il madhi atau mudhari sudah bisa ditentukan karena huruf pertamanya sudah huruf ya, berarti itu adalah fi'il mudhari. Tersimpan kata akan kan ngoten.
Nah, pelakunya siapa? Ya di depan, waw nun di ekor. Mereka digabung kata akan tadi dan mereka akan. Langkah yang ketiga, panjenengan cari 3 huruf aslinya. Halimah. Ain, lam, dan mim. Kalau panjenengan bingung, akan dulu semua. Alama. Tapi kata ini sebenarnya terbentuk dari kata alimah. Alimah artinya mengetahui. Sehingga di sana panjenengan gabung 3 poin tadi. Mereka akan mengetahui. Gampang ya sebenarnya gitu. Gampang-gampang tapi kadang-kadang lupa. Gampang-gampang sulit. Banyak sulitnya. Jadi waqala ladina la ya'lamuna, dan dia telah mengatakan Kan dia orang-orang siapa? yang tidak Alladzina, orang-orang yang la tidak ya'lamuna, mereka akan mengetahui. Lau sekiranya la tidak yukallimu kata kerja atau kata Kerja. jelas kerja gitu. Tidak ada alif lam, tidak tanwin, tidak mamimu, dan tidak kasroi. Merupakan kata kerja. Kalau kata kerja pertanyaan pertama mati atau mudhari, karena huruf pertamanya ya. Berarti tersimpan kata akan. Dia akan. Mudhari kan akan ya. Pelakunya siapa? Dia saja di depan. Siapakah dia di depan itu? Dia. Dia. Berarti sudah panjangan bisa maknai dia akan. Sekarang mencari 3 huruf aslinya adalah kalau dia akan semua menjadi kalama, aslinya kalimah. Kalimah itu ya kalam. Kalam ucapan. Kalau di sana kata kerja berarti harus berawalan me kan, mengucapkan. Sehingga yukallimu adalah maknanya 3 poin disebutkan semua. Dia akan mengucapkan. Atau mengatakan. Sehingga kalam dengan qaulu itu sama. Lau sekiranya la tidak yukallimu, dia akan mengucapkan Kami. Jadi dia akan mengucapkan kepada kami. Dianya siapa? Allah. Au ini bentuk yang tidak pernah berubah. Au atau langsung dimaknai. Takti kata kerja apa benda? Kerja. Takti Bukan kata kerja. Mati atau mudhari bu? Mudhari. Karena huruf depannya ta. Ta itu pelakunya siapa? Kamu. Berarti sudah bisa pada dengan maknai kamu akan. Tapi kalau Allah kan tidak kamu, engkau akan. Sisa 3 huruf aslinya Ataya. Ataya itu artinya mendatangkan. Berarti kalau dimaknai lengkap, engkau akan mendatangkan kepada kami. Jadi taktina itu kalau di dalam bahasa Indonesia dimaknai menjadi banyak sekali. Engkau akan mendatangkan kepada kami. Banyak ini ya Ustaz. Terjemahannya lebih banyak daripada Engkau akan mendatangkan kepada kami 4 kata nih. Di sini cuma disebutkan menjadi taktina. Ayatun. Ayat. tanda. Kalau ayatun itu ayatnya 1 atau banyak? Banyak 2. Iya banyak. Tun, ekornya tun. Ayat Satu. Sebuah ayat. Nah, ini depannya itu panjang Ustaz. Ayat. Ini sama. Ayat. Jamaknya menjadi apa kalau ayat? Tun kan berarti perempuan nih. Ayat. Kadzalika terdiri dari 2 kata. Ka saja di depan itu, ka-nya saja artinya seperti. Dzalika artinya Seperti itu. itu. Itu.
sehingga kalau kadzalika Seperti itu. Kalau panjenengan lihat di terjemah artinya demikian. Iya. Tetapi kalau dipreteli kadzalika kanya artinya seperti, Dzalika dzalika itu. itu. Kola. Qala Dia dia telah telah berkata. berkata. Kita urai dulu pelan-pelan. Qala kata kerja fi'il Madi. madi, Pelakunya dia. pelakunya dia. 3 huruf aslinya Qawana. digabung menjadi dia Dia telah telah berkata. berkata. Alladzina Orang-orangnya min dari qabli sebelum qablu sebelum sholat qabliyah duhur, sholat qabliyah subuh. Qabli itu artinya sebelum. mereka. Mereka. Qala alladziina min qablihim, dia telah berkata orang-orang yang dari sebelum mereka. Permisalan. Misli sama misal Misal. seperti berarti ini. Semisal qauli. Kalau qauli kata kerja atau benda? Benda. Kita kerja. Benda. Qauli berarti ekornya kasroi, berarti kata benda. Oh, kata benda ya. Mereka. Salah tidak apa-apa daripada dia. Salah terus sini-sini Ustaz. Kalau baru apa? Dan justru karena sini-sini itu jadi ingat. Karena terkait biasanya. Terus banter salah ya. Tapi kalau dia itu malah tidak bisa dievaluasi. Jadi kata apa tadi? Qauli itu adalah kata benda. Kalau kata kerja qawala artinya mengatakan. Tetapi ketika sudah menjadi qauli awalan tadi mengatakan awalannya panjenengan rubah menjadi perkataan. Oh iya. Sehingga di sana menjadi qaulihim perkataan mereka. Jadi perubahan kata dari kata kerja menjadi kata benda. Oh, kalau kata kerja awalannya pasti me atau ber. Kalau di sana kata qauli itu kan terbentuk dari kata qawala. Kalau kata kerja qawala itu artinya mengatakan, maka ketika menjadi qauli kata benda Perkataan. menjadi perkataan. Hi kata ganti orang, mereka perkataan mereka. Tasyabahat kata kerja atau kata benda, jelas ini kata kerja. Kata kerja fi'il mati, pelakunya tak disebut di ekor itu. Dia perempuan. Dia. Iya. Kenapa kok menggunakan dia? Apakah dia ini memang benar-benar perempuan? Bukan. Tidak. Seperti saya sampaikan tadi, Jamak. kalau sebuah kata jamak itu bisa dituntut dengan dia. Kan di sana tasyabahat. Jadi kata kerja fi'il madhi pelakunya dia. Dia telah. 3 huruf aslinya syabaha. Syabaha itu biasanya panjenengan dapat kata tasyabuh. Kita itu tidak boleh tasyabuh, menyerupai orang-orang kafir. Dari kata syabah, jangan S-nya jangan diganti-ganti. Kalau S-nya diganti sin sabaha, berarti mensucikan. Sabahaya. Sabaha tasbih. Ini Tasya. Kalau ini syabaha menggunakan shin dan ha. Syabaha artinya menyerupai. Jadi qaulihim perkataan mereka tasyabahat dia
telah menyerupai menyerupai qulubu hati-hati mereka. mereka. Qulubu itu artinya hati ya, hati-hati ya. Kalau qulubun itu jamak. Jamak. Bentuk satunya adalah Qalbun. qalbani atau Dua qalbaini. hati. Jamaknya menjadi jamak taksir qulubun. Jadi bukan qulubu, bukan apa? Qulubuna, qalbuna atau qalbina. Qulubu hati-hati mereka. Kode itu artinya sungguh. Ini nggak usah diotak-atik ini. Bayana ini adalah kata kerja jelas Fi'il ya. madi. Tidak ada alif lam, tidak tanwin, tidak mamimu, dan tidak harokat terakhirnya kasroi. Berarti bayana adalah kata kerja. Madi atau mudhari. Madi. Huruf depannya ya ta'ala apa boten? Tidak ada. Ya, berarti fi'il Madi. madi tersimpan kata telah. Dia telah. Pelakunya siapa? Dia. Kalau fi'il madi itu pelakunya mesti diekor nih. Nah, siapa nah? Kami. Oh, kami ya ini. Jadi nah itu artinya kami. Kami Bisa telah panjangan menjelaskan. maknai. Kami Kami telah. telah menjelaskan. Bayana sendiri artinya Jelas. menjelaskan. Sehingga kalau bayana kami telah menjelaskan. Al-ayati adalah kata benda, jumlahnya jamak apa mufrad? Jamak. Karena ekornya alif ta. Seperti panjenengan sudah dapat muslimati atau muslimat. Oke. Jadi jamak untuk sesuatu yang mu'annas. Mu'anats. Kalau panjang mungkin saya di slide. Kalau ayatun di sini berarti jumlahnya Satu. satu. Kalau ayat jumlahnya Ayat-ayat. ayat-ayat. Qad bayyana sungguh kami telah menjelaskan al-ayat ayat-ayat li Bagi atau untuk kaumin kaum. ya kaumin kaum jumlahnya berapa? Banyak. Satu. Satu kaumin yukinuna kata kerja atau kata benda. Kata kerja. Ada yang belum bisa kata kerja atau kata benda. Kata kerja tidak ada alif lam, tidak tanwin, tidak mamimu dan tidak kasroi, maka itu adalah kata kerja. Pertanyaan pertama madhi atau mudhari? Mudhari karena huruf pertamanya ya ta'ala berarti tersimpan kata akan. Pelakunya siapa? Mereka. Ya di depan waun di ekor. Jadi ya di depan waun di ekor. Mereka. Berarti sudah panjangan bisa memaknai mereka akan. 3 huruf aslinya Wakona. Nah, ini yang baru bisa saya jelaskan lagi. Kata kerja pasti terdiri dari 3 huruf asli. Kata kerja pasti terdiri dari 3 huruf asli. Nah, di sana 3 huruf asli yang panjenengan temukan adalah wakona. Jika salah satu dari huruf ini adalah huruf mati alif, wawu atau ya, salah satunya dari ini ada huruf wawunya ini, maka ini boleh dirubah-rubah. Akona, yakona. Lagi bisa menjadi a, kona, atau menjadi ya kona. Wawu boleh berubah jadi alif, boleh berubah jadi ya. Artinya sama. Di antara ketiganya panjenengan sudah kenal mana? Wakona kenal? Tidak sebenarnya. Akona tidak. Yakona yakin. Yakin. Berarti artinya yakona itu yakini. Sehingga di sana di kaumin bagi kaum yukinuna itu kan kata kerja berarti harus dimaknai dengan 3 poin tadi.
Mereka akan meyakini. Oh, betul. Oh, betul gitu ya. Gampang Jadi sekali. yakona itu baru Baru nyantol. Kalau wakona, kok nggak pernah dengar. Akona nggak pernah dengar. Yakona yakin baru pernah dengar. saya mau kontrol Ustaz. Oke, mau. Ini saya habiskan sampai bawah ya supaya pas di lembar yang baru. Iya, Iya, Ustaz. Nggak apa-apa wis. Telat-telat dikit. Satu lagi ini. Ya. Inna ini terbentuk dari dua kata inna dan na. Jadi inna sendiri artinya sesungguhnya, na artinya kami. Jika inna artinya sesungguhnya kami. Arsalna kata kerja atau kata benda. Kata kerja. Kata kerja. Arsalna. Madhi atau mudhari? Madhi. Pelakunya siapa? Yang warna hijau itu di ekor. Nah, Kami. Berarti sudah bisa panjenengan maknai kami telah. Arsal itu bentuk yang Mengutus. keempat ya. 3 huruf aslinya adalah Rosalah. Ini biasanya dipakai kata Rasul. Utusan. Rasul juga dikata Rosalah. Utusan. Iya. Mengutus. Berarti Mengutus. Inna sesungguhnya kami arsalna kami telah mengutus kanya adalah kamu atau engkau. Jadi arsalna itu 3 poinnya harus disebutkan. Kami telah mengutusmu Mengutusmu engkau atau kamu dengan al-haqqi kebenaran. kebenaran. Kalau hakoko artinya kan haki itu terbentuk dari hakoko nih atau hakiki membenarkan. Tapi kalau menjadi al-haqqi menjadi kata benda menjadi kebenaran. Jadi di sana bi artinya dengan al-haqqi kebenaran, basyiron Berita gembira. basyiron itu Berita gembira. kata Basyaro. artinya kabar Gembira. Ya kita ini manusia ini disebut juga basyir. Basyir. Bahasa Arabnya manusia itu anas bisa, Basyir. basyar juga bisa, basyar Satu manusia. manusia. Gitu. Yang kata basyar itu terbentuk dari kata basyaro itu yang berarti pembawa kabar gembira. Seperti ini kalau panjenengan kabarnya buruk jangan diceritakan gitu ya. Karena panjenengan manusia itu adalah pembawa kabar berita gembira. Wa berarti dan nadhiron Peringatan. kata benda. Kalau nadar artinya Mengikat. berarti nadaro Mengingat. memperingati. Memperingati. Jadi saya nazar, ini puasanya puasa nazar, puasa untuk memperingati sesuatu. Berarti peringatan ini. Jadi tadi kalau di sana jadi nadhiron menjadi Peringatan. peringatan itu tuh ya. Basyiron kabar gembira, wa nadhiron dan sebagai peringatan. Wala dan tidak. jangan atau dan tidak. Tus'alu. Kata tus'alu adalah kata benda atau kerja. Kerja. Madhi atau mudhari. Mudhari. Tersiman katakan ya. Nggih. Pelakunya siapa? Tak saja di depan ini tadi. Kamu. Kalau tak saja di depan artinya kamu. Berarti sudah bisa dimaknai kamu akan. 3 huruf aslinya apa Bu? Sa'ala. Sa'ala, jangan ditulis dulu. Sa'ala itu artinya Ditanya. menanyakan, menanyakan atau bertanya. Tapi di sana Pak Jalan Pirsanilah Malik Asif. bahwa di sana kata tus'a itu masuk rumus Ua. U untuk huruf pertama, A sebelum terakhir maka menjadi Asif. pas. Berarti artinya Ditanya. Oleh sebab itu di sana wala dan tidaklah tus'alu kamu akan ditanya. ditanya. Subhanallah. An
tentang. Kalau min dari tentang ashabi penghuni ashabul kahfi berarti penghuni gua kahfi. Ashabi penghuni al-jahim itu kata lain dari anar neraka. Jadi ini kata lain dari neraka itu bisa jadi al-jahim, anar. Berarti artinya neraka. Tentang penghuni neraka. Kenapa? Neraka jahim, Ya, neraka banyak sekali, neraka jadi, neraka wail itu juga merupakan neraka. Kemudian ada mas'ama juga neraka. Seperti sama dengan surga. Banyak kayaknya. Kenapa? Ini sama. Kiamat juga sama. Kiamat itu yang umum. Nama lainnya kan bisa jadi al-qari'ah itu juga. Qari'ah itu kiamat. Surga juga sama. Umumnya yang umum adalah al-jannah. Tetapi nama lainnya juga ya banyak sekali. Nama-nama surga itu. Firdaus, Aden. Paradise. Bahasa Inggris terus-terusan. Sak wonten rumiyin ada yang ditanyakan? Oke, sama, akar katanya sama. Oke. Kalau harokat itu kan bisa berubah-ubah. Masjidan kadang bisa jadi masjidin, bisa jadi masjidun. Al-masjidah kadang bisa jadi al-masjidi, kadang bisa jadi al-masjid. Sa'a bisa jadi sa'i, bisa jadi sa'u. Kulla bisa jadi kulli, kullu. Jadi kalau huruf terakhir itu harokatnya bisa berubah. Mempengaruhi artinya sebenarnya kalau makna perkataannya tidak berubah. Jadi ekor berubah. Harokat itu hanya untuk menentukan posisi dari kata itu, subjek, predikat atau objek. Ya contohnya masjidun kalau ditambahin min dari minal atau min masjidin atau minal masjidi. Perubahannya untuk model itu mau. Kalau maknanya tidak berubah. Ada yang lain yang ditanyakan. Kalau yang masih baru pelan-pelan ya adaptasi dulu. Saya duluan boleh Ustaz. Monggo. Jadwalnya jam 10. Maaf ya Ustaz. Jadi ini kalau harapan saya di handout ini jangan lama-lama nih. Jadi kita segera menggunakan yang asli kan. Dipanjangkan supaya terbiasa. Wah, dan perlu menggunakan yang asli di antaranya. Sehingga nanti panjenengan akan lebih mudah. Kalau di handout ini kan spasinya besar-besar, sudah diwarna-warna. Tapi nanti kalau sudah dilakukan kan adaptasinya perlu adaptasi. Kurang 5 halaman. Tidak sedikit. Ya, kurang 5 halaman. Mau dilanjutkan dengan handout seperti ini atau atau kata berarti saya kasih handout yang seperti ini tapi tidak berwarna. Ya. Dan itu bisa panjenengan Ya, karena bisa tapi warnanya sudah saya hilangkan. Ya. Di sini sebenarnya sudah ada. Nanti saya kopikan. Kalau yang jilid 2 itu apa masih warna-warna? Saya kasih yang hitam putih kan bawang Ya. Jadi warnanya sudah ada. Nanti adaptasi untuk setelahnya itu satu jilid itu juz 2-nya pakai yang warnanya hitam semua, tetapi masih bisa panjenengan tulisi. Nanti jilid 3-nya sebenarnya ada di sini jilid 3 ya surat Al-Imran ya. Surat Al-Imran juga sudah ada handoutnya sebenarnya. Ini surat Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah sudah ada semua. Tetapi harapan saya di Al-Imran juga jangan pakai yang ini lagi. Yang apa Ustaz?
Yang nggak berwarna. Yang tidak berwarna. Makan dulu aja Ustaz. Pakai ini lagi. Nanti panjenengan lama adaptasinya, sudah jangan pakai yang Berwarna. seperti ini lagi, sudah langsung saja pakai yang Al-Quran asli. Oh, nggak bisa dioret-oret Ustaz. Bisa Bu. Panjenengan pakai Saya kecil-kecil. ketergantungan. Tapi kalau ini kan tinggal dibentuk hobi saja jadi. Karena nih di telateni saya dampingi panjenengan sampai bisa. Yang penting panjenengan di telaten sampai. Jadi harapannya membaca Quran sudah bisa, dengan Mengartikan. tajwid, baca yang tartil, memaknai juga Bisa. bisa. Harapannya sehingga tidak ada sesuatu yang lebih berharga dari bisa membaca Al-Quran, enak, bertajwid, tartil dan paham maknanya. Itu sesuatu yang tidak bisa dibeli. Ya harus panjenengan duduk seperti ini, kalau duduk dan belajar. Cekap semanten. Insya Allah kepake mali Senin depan. semoga ditutup-tutupin kalian doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.